Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Muslim Abu Syah, channelnya Lado-Lado. Baik, kali ini kita akan membahas terkait dengan sistem bahan bakar. Tepatnya kita akan membahas bagaimana cara kerja pompa bahan bakar mekanik. Ya. Nah, pompa bahan bakar mekanik ini kebanyakan digunakan pada mobil-mobil yang lama ya. Kalau sekarang itu sudah sistem bahan bakarnya sudah menggunakan injeksi, maka otomatis dia akan menggunakan pompa bahan bakar listrik yang dikontrol oleh ECU. Nah, ini masih dikontrol secara mekanik atau digerakkan secara mekanik ya. Baik, kita akan melihat satu persatu komponen sistem bahan bakarnya. Yang pertama itu ada tangki bahan bakar, di mana pada tangki bahan bakar ini ada berbagai bagian yang melekat padanya. Jadi kalau kita lihat dari sini ada tempat memasukkan bahan bakar ya. Untuk tangkinya ya. Kemudian ada pelampung. Nah, ini berfungsi untuk mengirimkan sinyal-sinyal ke yang di dashboard ya, untuk memberitahukan kondisi bahan bakar yang ada di dalam tangki. Kemudian ada selang untuk kanister atau yang dihubungkan dengan kanister. Kemudian ada selang output yang ini nanti disalurkan ke pompa mekanik bahan bakar ya, yang ini. Kemudian ada selang return atau selang kembali bahan bakar yang dari pompa bahan bakar yang tidak terpakai bahan bakarnya akan dikembalikan ke dalam tangki. Kemudian komponen kedua itu ada pompa bahan bakar itu sendiri. Ini yang mekanik ya. Nah, ini pompa bahan bakar yang mekanik ini digerakkan oleh knob. Nah, ini ada knob. Dan nanti pompa bahan bakar ini dipasang melekat pada bodi engine atau pada blok mesin ya. Nah, pada pompa bahan bakar mekanik ini ada beberapa bagian atau komponen kecil-kecilnya, ada seperti tuas. Kemudian ada gas yang terpasang dengan membran ya, yang berfungsi untuk menciptakan kevakuman di dalamnya sehingga nanti akan menghisap bahan bakar dari tangki ya. Ini membran yang biru dan ini adalah pegasnya, sedangkan ini adalah pegas pengembali tuas yang nantinya digerakkan oleh knob. Kemudian ada dua valve atau katup untuk penghisap atau katup masuk, kemudian ada valve atau katup pendorong atau untuk keluar ya. Nah, kemudian ada saluran masuk, kemudian ada dua saluran keluar. Yang pertama itu ke filter bahan bakarnya, kemudian yang kedua ke tangki bahan bakar. Ini nanti fungsinya adalah untuk mengembalikan bahan bakar yang tidak terpakai ya, karena pompa ini kan terus-menerus bekerja sehingga ada bahan bakar mungkin yang tidak terpakai sehingga dia dikembalikan ke dalam tangki. Kemudian ini ada fuel filter atau saringan bahan bakar yang fungsinya ya sudah pasti kita tahu adalah untuk menyaring bahan bakar yang akan masuk ke dalam intake manifold. Nah, ini masuknya dari sini. Kemudian nanti dari arah luar dia akan melintasi saringan menuju ke bagian dalam, kemudian bagian dalamnya akan disalurkan ke intake manifold. Ya, itulah sepintas
komponen atau sistem bahan bakar mekanik pada kendaraan-kendaraan yang lama, seperti pada mobil Kijang tahun 90-an ya, 80. Nah, ini masih menggunakan seperti ini seperti pada mesin yang 4K, 5K, 7K masih menggunakan mekanisme sistem bahan bakar yang mekanik. Baik, bagaimana cara kerjanya? Kita akan membahas bagaimana cara kerja pompa bahan bakar mekanik sehingga dia mampu menghisap bahan bakar yang ada di dalam tangki, kemudian disalurkan ke inlet manifold yang selanjutnya akan disalurkan ke ruang bakar melalui katup masuk ya. Oke, sekarang kita fokus ke pompa bahan bakar mekanik ya. Jadi sebagaimana tadi saya sudah menjelaskan sepintas bahwa di dalam pompa mekanik ini ada beberapa komponen yang komponen itu mendukung kerjanya sehingga dia mampu menghisap dan mendorong bahan bakar ke intake manifold. Nah, yang pertama perlu kita lihat di sini ada tuas. Tuas ini fungsinya adalah untuk menarik membran. Ya. Siapa yang menggerakkan tuas ini? Yang menggerakkan tuas ini adalah nok. Nok ini bagaimana dia bisa menggerakkan tuas? Nah, nok ini akan bekerja pada saat mesin dihidupkan, sehingga dia akan berputar poros camshaft-nya, ya, yang ada di poros camshaft-nya. Dan dia berputar saat mesin dihidupkan. Nah, dengan berputarnya camshaft, nok ini juga akan berputar sehingga menggerakkan tuas ini. Nah, tuas ini akan menarik membran yang ada di dalam pompa sehingga di sini kan kita bisa melihat bahwa ada 3 bagian. Ya, 3 bagian, yang bagian atas ini ada 3 bagian terbagi. Yang pertama ada ruang masuk ya. Kemudian di sini ada ruang keluar dan yang bagian bawah ini ada ruang vakum. Ya. Manakala tuas dan membran ini ditarik ke bawah sehingga di bawah ini terjadi kevakuman. Nah, kevakuman ini akan menarik valve atau katup melawan pegas. Sehingga katup ini terbuka yang masuk ya. Dengan terbukanya katup ini sehingga bahan bakar yang ada di atasnya dia akan tertarik ke bawah, ke ruang bawah. Sedangkan pada saat yang sama itu klep atau katup outputnya itu saat ini tertarik ke bawah dia akan tertutup. Jadi saat ini bergerak ke bawah yang klep masuknya terbuka sedangkan klep keluarnya itu tertutup. Ya, sehingga bahan bakar dia akan menuju ke bawah dan pada saat ini bergerak ke atas karena dorongan pegas ini dia akan bergerak ke atas. Sehingga bahan bakar yang ada di dalamnya dia akan didorong ke atas. Nah, dorongan ke atas ini akan membuat klep masuknya tertutup dibantu dengan tekanan pegas. Sedangkan klep keluarnya dia akan terdorong melawan pegangan pegas. Nah, sehingga karena dorongannya lebih besar sehingga katupnya terbuka. Ya, ini terbuka. Nah, bahan bakar ini akan terdorong ke ruang output. Ya, dari ruang bawah dia akan terdorong ke ruang output sehingga ini dia akan mendorong ke dua arah. Yang pertama dia akan mendorong ke saluran bahan bakar. Nah, nanti di sana bahan bakar yang disalurkan ini akan disesuaikan seberapa banyak yang terpakai oleh engine. Sedangkan yang tidak
terpakai oleh engine, dia akan didorong kembali ke dalam tangki melalui selang return atau selang pengembali ke dalam tangki. Sehingga minyak yang di sini yang dalam perjalanan itu akan mengalami panas, dia nanti akan menuju ke tangki dan didinginkan lagi di dalam tangki. Jadi inti daripada kerja pompa mekanik ini itu berdasarkan klep masuk dan klep keluar ini ya. Ini dua ini. Karena ini didesain khusus dalam ruangan khusus sehingga dia bisa menutup dan membuka sesuai dengan tekanan ataupun hisapan yang ada di ruang bawah ini, ruang membrannya. Oke, begitu saja cara kerjanya, sangat simpel ya. Dan saya kira sangat mudah kita pahami sehingga kalau ini mengalami kerusakan, dia tidak menghisap segala macam, kita dapat menganalisa dari cara kerjanya. Nah, kalau dia tidak ada tekanan keluar, ya udah pasti ini penyebabnya adalah di bagian ini ya, klepnya atau membrannya yang sudah bocor. Walaupun sebenarnya pompa bahan bakar ini sudah dibuat paten, artinya kalau rusak dia tidak bisa diperbaiki, harus diganti satu unit. Oke, itu saja saya kira. Kalau memang ada yang mau ditanyakan ataupun ada yang keliru, mohon diberikan masukan ya melalui komen-komen di bawah. Kemudian ini nanti kita pada materi selanjutnya kita akan membahas kanister ya. Apa sebenarnya fungsi daripada kanister ini sehingga dia dihubungkan ke tangki dan bagaimana cara kerjanya. Saksikan terus atau terus pantau channel Muslim Abu Syah yang akan terus memberikan materi-materi terkait otomotif ya, khususnya bagi anak-anak kami yang ada di SMK jurusan otomotif. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.